tidak terlihat di sini ada program dari presiden terpilih. Jadi sebetulnya seharusnya kan ASN itu kan sensitif gitu ya. Jangan hanya di fotokopi aja gitu ya. Jadi ketahuan ini. Apalagi kan kita sudah Undang Dasar 45 udah berubah 4 kali. Itu efeknya apa? Kalau ini model zaman Soeharto memang begini. Tapi dengan berubahnya Undang-Undang Dasar itu, DPR itu yang membuat anggaran, berarti kan sistem pemerintahan kita berubah. Presiden itu bukan lagi di bawah MPR, berarti dia adalah pure, dia presiden, dia pidato sendiri di rakyat, dan dia bikin visi misi dia itu ya pidato di depan rakyat yang akan menentukan ini kawan ini 5 tahun ini benar atau enggak gitu. Nah itu nggak terlihat di dalam program Bapak. Moderasi beragama itu pemborosan. Ya programnya kan banyak yang pergi ke daerah, naik pesawat, tinggal di hotel, ke cetak-cetak sini, semua yang masuk ke hati orang nggak ada. Ke Cako sih ada. Jadi moderasi beragama itu bukan hakikat agama, itu perilaku beragama dalam bidang sosial gitu. Nah, dan itu jadi seolah-olah hanya moderasi agama sama Islam, seolah-olah Islamis itu yang tidak moderat, ya kan? Padahal kan ekstremisme akan terjadi pada semua agama. Di dunia ini ada orang yang Yahudi yang sangat ekstrim, ada Kristen ekstrim, ada ya, yang ateis juga ada gitu. Nah itu cara berpikir ini belum ada di Kementerian Agama, masih masih seperti itu. Dengan teknologi sekarang ini Kementerian Agama masih berada di zaman tahun 90-an kali ya. Kemudian kemarin saya perhatikan aplikasi Haji Pintar, nggak pintar, tidak terupdate datanya ya. Yang paling penting data keuangan tidak ada di situ. Ya, padahal itu paling penting karena negara ini perlu transparansi ya, supaya orang itu yakin gitu ya, tidak ada yang disembunyikan. Nah, padahal itu paling penting, bagaimana data orang ingin tahu. Biaya makan di Saudi itu berapa sih? Orang kan bisa cerita nanti ya. Ongkos sewa itu berapa ya? Jadi itu perlu direvitalisasi ya, diupdate lah. Kasih kita lanjut Pak Iskan. Silakan Pak Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Ketua. Teman-teman dari Kementerian Agama, Sekjen dan seluruh dirjen, dan juga dari BPJPH dan teman-teman yang lain. Pertama saya ada mungkin kritik umum ya, bahwa berkas-berkas yang diberikan kepada kita Pagu indikatif ini tidak ada yang baru dan terlihat seperti fotokopi pastel ya. Buktinya kalau kita lihat seperti yang dibilang Ibu tadi dari teman dari PDI, tidak terlihat di sini ada program dari presiden terpilih. Jadi sebetulnya seharusnya kan ASN itu kan sensitif gitu ya. Jangan hanya di fotokopi aja gitu ya. Jadi ketahuan ini. Apalagi kan kita sudah Undang Dasar 45 udah berubah 4 kali. Itu efeknya apa? Kalau ini model zaman Soeharto memang begini. Tapi dengan berubahnya Undang-Undang Dasar itu, DPR itu yang membuat anggaran, berarti kan sistem pemerintahan kita berubah. Presiden itu bukan lagi di bawah MPR, berarti dia adalah pure, dia presiden, dia pidato sendiri di rakyat, dan dia bikin visi misi dia itu ya pidato di depan rakyat yang akan menentukan ini kawan ini 5 tahun ini benar atau enggak gitu. Nah itu nggak terlihat di dalam program Bapak. Nah itu membuktikan bahwa birokrat ini sangat kalau bahasa Arabnya jumud gitu ya, kaku dan tidak ada respon gitu. Apa yang begitu hiruk pikuknya Pilpres, Kementerian Agama adem gitu ya. Apa memang lebih enak di fotokopi aja gitu ya. Itu yang pertama, ini kritik ya. Apalagi dengan program ke depan adalah
berkembangnya sistem kecerdasan buatan. Jadi kita ini seperti masih tahun 60 loh Pak Ketua. Saya dikasih segini, nggak mungkin saya baca ini, padahal ini cukup dikirim ke saya, ini jadi pemborosan juga, terjadi pemanasan global ini, berkas-berkas ini. Padahal sistem modern sekarang itu mengurangi pemanasan global. Berapa hutan yang dipotong dengan kertas, dan ini nggak akan kebaca lagi gitu. Dengan teknologi sekarang ini, Kementerian Agama masih berada di zaman tahun 90-an kali ya. Ini pertama ya. Yang kedua, kita harus saya ingatkan lagi, fungsi Kementerian Agama itu adalah sebetulnya administrasi, bukan masuk ke konten agama. Ini yang sering saya ingatkan. Umpamanya contoh, moderasi beragama itu bukan agama. Itu adalah perilaku sosial. Umpamanya kalau saya tanya Kementerian Agama, kalau saya melaksanakan moderasi agama itu saya masuk surga enggak? Enggak kan? Enggak ada jaminan. Karena agama itu adalah hal yang paling dalam hati manusia, yang paling dalam, dan dia akan memperjuangkannya kepada Tuhan. Dalam konteks Islam, memang agama itu bukan hanya itu, termasuk juga masalah sosial, masalah keluarga, masuk. Nah, seharusnya Kementerian Agama kalau membuat moderasi agama menurut Islam, moderasi agama menurut Kristen, menurut Hindu, begitu. Karena Menteri Agama itu bukan Menteri Agama Islam, Menteri Agama-agama, kan gitu. Makanya saya lihat Pak Ketua ini, moderasi beragama itu pemborosan. Ya programnya kan banyak yang pergi ke daerah, naik pesawat, tinggal di hotel, ke cetak-cetak sini, semua yang masuk ke hati orang nggak ada. Ke Cakus sih ada. Hah? Kenapa? Oh, batik. Ya. Jadi ya jadi moderasi bagi itu bukan hakikat agama, itu perilaku beragama dalam bidang sosial gitu. Nah, dan itu jadi seolah-olah hanya moderasi agama sama Islam, seolah-olah Islamis itu yang tidak moderat, ya kan? Padahal kan ekstremisme akan terjadi pada semua agama. Di dunia ini ada orang yang Yahudi yang sangat ekstrim, ada Kristen ekstrim, ada ya, yang ateis juga ada gitu. Nah, itu cara berpikir ini belum ada di Kementerian Agama, masih seperti itu. Itu tentang tentang moderasi beragama ya. Tentang Dirjen PHU ya. Di Dirjen PHU ini hampir setiap tahun ada keuangan pengeluaran untuk revitalisasi perangkat Siskohat. Ini makhluknya seperti apa ini Pak Ketua, perangkat Siskohat ini ya? Sewa data center. Saya punya data center, jadi sistem di bisnis online itu ataupun main game itu ada itunya kan, ada perangkatnya. Perangkatnya itu sebesar ini gitu ya. Itu disimpan di Telkom Bandung. Jadi kita itu sebetulnya cuma minjam tempat aja di situ. Nah, kenapa Kementerian Agama tiap tahun itu ada biaya untuk perangkat Siskohat? Apa dia beri perangkatnya lagi, atau dia nyewa tempatnya saja, atau memang Kementerian Agama punya sistem data center seperti Alibaba? Dan sekarang data itu kan di cloud, di langit sekarang, nggak ada di bumi lagi Pak. Nah, kenapa harus ada anggaran sewa data center, revitalisasi perangkat Siskohat? Ini berulang dan cukup lumayan anggarannya. Tapi ini tidak bisa dihilangkan ya. Jadi perangkat Siskohat itu apa sih perangkatnya? Kalau saya lihat nggak terlalu, data yang dibutuhkan nggak terlalu besar juga ya. Kenapa jadi program itu ya? Kemudian kemarin saya perhatikan aplikasi Haji Pintar, nggak pintar, nah, tidak terupdate datanya ya. Yang paling penting data keuangan tidak ada di situ. Ya, padahal itu paling penting. Karena negara ini perlu transparansi ya. Supaya orang itu yakin gitu ya. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, padahal itu paling penting. Bagaimana data orang ingin tahu biaya makan di Saudi itu berapa sih? Orang kan bisa cerita nanti ya. Ongkos sewa itu berapa ya? Jadi itu perlu direvitalisasi ya, diupdate lah
Jadi setelah itu miskin data itu apa? Haji pintar. Jadi kalau namanya haji pintar nggak pintar gimana? Kemudian khusus untuk BPJH, Badan Pengelola Jaminan Produk BPJP, bilangnya aja susah ya. Bisa obah nggak namanya Pak? Biar keren lah ya. Sekarang nama itu penting ya. Walaupun kata sekespek apalah artinya nama, tapi kalau sekarang nama itu penting dan itu dihak patenkan dan dibayar triliunan ya. Nah saya lihat, BPJPH ini juga belum berkembang ya. Sekarang di Eropa sudah ditemukan banyak obat-obat yang ada di Indonesia ini kan berasal dari unsur B2 ya, B1 ya, B1 ya, B2 unsur hewan. B2 enggak istilah Medan ya, unsur hewani. Nah ini yang menjadi orang ragu, padahal sudah ditemukan di dunia sekarang unsur obat itu termasuk gelatinnya itu nggak perlu lagi dengan unsur hewani yang akan mempersulit untuk mendapatkan halalnya dalam tanda kutip ya. Nah kenapa BPJPH tidak mengalihkan teknologi ini? Dan sekarang banyak teknologinya untuk alat-alat gelatin itu bisa dari produk dari tumbuh-tumbuhan, ada produk dari apa? Dari ikan gitu ya. Nah, selalu dikatakan darurat. Darurat itu ada batasnya, nggak terus-menerus darurat. Jadi kalau kita sedang lapar, nggak ada makanan, yang tidak halal kita makan, maka setiap hari darurat. Setiap hari kita mengkonsumsi obat, ini darurat, bismillahirrahmanirrahim. Besok darurat lagi. Berapa tahun gitu ya. Padahal itu sudah ditemukan teknologi itu ya. Nah, ini mau diperhatikan. Dan yang terakhir Pak Ketua, saya ingin BPJPH itu dipisahkan antara operator dan regulator. Dan itu kan tuntutan dari undang-undang. Jadi BPJPH itu dia sebagai regulator saja, dia membuat sistem, yang buat apa ini ya. Yang operatornya ya banyak. Sekarang banyak. Universitas juga punya ahli ya, banyak juga ormas Muhammadiyah, bahkan nanti ya orang bisa yayasan dia punya laboratorium, punya kapasitas. Nah, BPJPH itu diregulator saja, jangan dia regulator dia juga operator, nanti susah kontrolnya ya. Dan itu memang di kedepannya karena produk halal itu kan ke depan jadi tren ya, tren kayak hidup ya. Orang pingin juga yang halal, yang bersih, yang sehat ya. Dan itu ternyata mahal Pak Ketua ya. Iyalah, yang namanya mahal, yang sehat itu mahal, nggak ada yang gratis. Jadi ini perlu dipikirkan ke depan supaya BPJPH ini lebih berbenah diri lah ya. Karena persaingan global ini kita nih kalah terus ini. Produk-produk di bangsa Muslim di Eropa itu jumlahnya 50 juta. Jadi masyarakat Eropa itu, masyarakat ekonomi Eropa itu sekitar 500 juta penduduknya. Yang Muslimnya itu 50 juta. Itu mereka butuh produk halal. Akhirnya dapat dari mana? Produk halalnya dari Malaysia. Menjual dagingnya dari Malaysia, dari Singapura. Terus apa yang kita banggakan? Kita negara terbesar, penduduk besar, hasil besar. Kita nggak memproduksi barang untuk kita jual ke masyarakat yang jumlahnya 50 juta. Nah, ini kan peluang bisnis, peluang ibadah juga. Tapi ini tidak pasar ini belum terrekrut sampai sekarang. Itu aja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.